Untuk hari ulang tahun Kota Ambon ke-447 di tanggal 7 September 2022 nanti, tema kita nanti di HUT Kota kali ini adalah Give to Ambon. Setiap ASN di pemerintah Kota Ambon, khusus eselon 2 dan eselon 3 menjadi orang tua asuh stunting. Karena apa? Tingkat penderita stunting di Kota Ambon cukup tinggi, ada di angka sekitar 600-an. Dan itu butuh perhatian kepedulian kita. Jadi kita mulai dari dalam kita. Berikan untuk Ambon berarti kita peduli dengan situasi yang terjadi di Kota Ambon hari ini. Halo Sobat Kompas.com, selamat datang di program Nusa Raya bersama saya Melis Moren. Hari ini kita akan mengulik salah satu daerah yang ada di Provinsi Maluku, yaitu yang menjadi ibu kotanya, yaitu adalah Ambon, yang biasa disebut City of Music. Nah, kali ini Nusa Raya secara eksklusif sudah kedatangan nih wali kota dari Ambon, yaitu Bapak Bodewi Notimena. Halo Pak, apa kabar? Halo Mbak Mei. Selamat datang, sehat Pak. Selamat datang Pak di program Nusa Raya. Terima kasih. Iya Pak, kita mau ngobrol langsung nih Pak soal Ambon sendiri. Kan Bapak sendiri dalam meneruskan tongkat estafet sebagai wali kota Ambon nih Pak. Apa yang Bapak lihat nih dari program kerjanya sendiri, apa yang mau dipertahankan dan apa yang mau digali terus potensinya Pak supaya membawa Ambon lebih baik lagi nih? Iya, terima kasih Mbak Mei. Jadi memang harus kita akui ya bahwa kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota sebelumnya telah meletakkan dasar pembangunan yang luar biasa bagi kota Ambon. Dan karena itu di mana-mana kita melihat ada berbagai kemajuan yang diperoleh oleh kota Ambon. Namun demikian ada juga banyak hal yang harus kita perbaiki ke depan. Nah karena itu saya harus berterima kasih kepada Bapak Gubernur Maluku, Irjen Pol Dr. Andes Murad Ismail, yang telah mempercayakan saya untuk menjadi penjabat wali kota Ambon guna meneruskan tongkat estafet kepemimpinan di kota Ambon. Sesuai dengan SK Menteri, saya ditugaskan selama setahun ya untuk meneruskan kepemimpinan ini. Nah karena itu perencanaan yang saya lakukan, perencanaan dengan perspektif pendekatan untuk 1 tahun. Dan karena itu tidak lantas banyak hal yang besar yang bisa saya lakukan, tetapi hal-hal mendasar yang prinsip yang harus saya lakukan untuk memperbaiki apa yang masih kurang yang dilakukan oleh pejabat sebelumnya dan juga meneruskan dan meningkatkan apa yang telah dilakukan dengan baik selama ini. Nah untuk menjawab itu saya telah membuat 11 kebijakan prioritas. Seperti apa tuh Pak? Ya. Kebijakan prioritas ini bertujuan untuk, yang tadi saya bilang, untuk memperbaiki kondisi kota Ambon yang ditinggalkan buat saya. Nah karena itu yang pertama saya lakukan adalah konsolidasi internal birokrasi. Kenapa? Karena memang kota Ambon kan kemarin Mbak Mei dan ini tahu bahwa kita dihadapi dengan masalah. Dan karena itu secara internal mentalitas birokrasi ini cukup terpuruk. Nah ini yang kemudian saya harus konsolidasikan untuk membangun kembali semangat kerja mereka. Kemudian yang berikut, dalam hasil pemeriksaan BPK kemarin kita mendapat opini disclaimer. Artinya bahwa sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah pemerintah kota ini dia belum maksimal. Nah kemudian saya akan buat adalah penataan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah yang saya arahkan ke sistem digitalisasi ya untuk mempermudah kita dalam merencanakan program pembangunan tetapi juga untuk mengawasi. Kemudian yang berikut kita akan melakukan identifikasi terhadap pendapatan asli daerah sekaligus meningkatkan karena sebenarnya tujuan otonomi daerah adalah kemandirian fiskal. Nah itu di banyak daerah belum mampu untuk itu. Nah padahal potensi kita dari sisi pajak dan retribusi itu cukup besar. Ini yang kemudian menjadi program atau kebijakan prioritas saya untuk kita tingkatkan pendapatan asli daerah. Kemudian soal menciptakan Ambon bersih. Ambon bersih ini bukan cuma soal kita menangani sampah, tetapi Ambon yang hatinya bersih, Ambon yang situasi masyarakatnya itu memahami betul bahwa kita perlu menata bersama untuk kehidupan yang lebih baik. Kemudian juga
satu hal yang penting adalah bagaimana pemerintah kota ini harus menyelaraskan program pembangunan dengan provinsi dan pemerintah pusat. Nah itu kemudian dia tercermin di dalam beberapa kegiatan seperti penanganan stunting, kemudian tim penggerak PKK, itu yang kita dorong untuk diselaraskan dengan provinsi dan pemerintah pusat. Yang berikut juga, salah satu tugas yang diamanatkan dalam keputusan Menteri Dalam Negeri bagi penjabat wali kota adalah memfasilitasi pelaksanaan pemilu dan pemilu kada di tahun 2024 nanti. Dan karena itu sesuai dengan tahapan penyelenggaraan pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU, ya kita sudah dimulai tahun ini. Apalagi di tahun depan itu akan tiba pada puncaknya, dan karena itu saya harus memfasilitasi semua ini. Kemudian yang berikut soal penanganan COVID, yang sampai hari ini juga belum selesai, dan karena itu salah satu kebijakan prioritas saya adalah mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat terkait dengan penanganan COVID-19. Yaitu kira-kira beberapa kebijakan prioritas yang sudah saya berikan kepada seluruh aparatur pemerintah Kota Ambon untuk kita bisa diwujudkan dalam 1 tahun kepemimpinan saya sebagai penjabat wali kota Ambon. Ada beberapa sih Pak yang saya highlight dari yang Bapak paparkan tadi. Kalau untuk yang PAD sendiri nih Pak, bagaimana langkah-langkah untuk mengembangkan, apalagi tadi Bapak bilang itu menjadi salah satu potensi yang besar nih? Ya benar Mbak Mei, jadi begini, kecenderungan kita dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah kita melihat proyeksi pendapatan asli daerah itu dari biasanya realisasi tahun-tahun sebelumnya. Padahal yang benar adalah proyeksi pendapatan asli daerah itu tuh harus diukur dari potensi yang kita miliki. Nah ini yang menurut saya hasil kajian, hasil analisa saya terhadap yang dilakukan oleh pemerintah kota selama ini, potensi kita besar, potensi kita cukup banyak, tetapi kita masih berada dan berputar terus di soal-soal yang menyebabkan kita belum bisa mencapai sesuai dengan potensi itu. Dan karena itu ada beberapa hal yang kemudian sudah saya instruksikan untuk dilakukan oleh aparatur pemerintah di Kota Ambon, yaitu yang pertama soal mengidentifikasi potensi parkir kita. Potensi parkir kita dengan ruang parkir yang tersedia itu sebenarnya cukup untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Belum lagi soal retribusi atau pajak restoran, hotel dan restoran. Jadi selama ini yang kita lakukan, kita masih melakukan secara manual. Secara manual. Nah, pemungutan pajak yang dilakukan secara manual ini, dia bisa menimbulkan dua hal. Yang pertama, kita tidak bisa mencapai target yang telah ditentukan berdasarkan potensi yang ada. Tetapi yang kedua, bisa menimbulkan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di dalam proses pemungutan itu. Ya bisa menimbulkan pungli dan sebagainya yang tidak terdata dan tidak masuk untuk di-store sebagai pendapatan asli daerah. Dan oleh karena itu saya telah menginstruksikan untuk kita merekam setiap transaksi yang dibuat di hotel dan restoran. Jadi begitu ada pajak 10% yang dipungut dari pengunjung, maka itu dia otomatis tercatat dan menjadi bagian daripada pendapatan asli daerah yang harus kita dapatkan. Ya, demikian juga pada beberapa objek pajak dan retribusi yang lain, kita akan berusaha untuk mengembangkan dia secara digital supaya semuanya mudah untuk kita kontrol dan bisa kita lakukan intensifikasi terhadap potensi-potensi dimaksud. Digitalisasi pajak ya Pak yang harus diperhatikan. Karena kalau misalnya tadi setelah PAD juga kita Bapak juga menyebut mengenai sampah nih Pak. Apalagi kan Ambon sendiri menjadi ibu kota nih. Pastinya banyak hiruk-pikuk yang terjadi di kota tersebut. Bagaimana penanganan sampahnya sendiri nih Pak di sana? Benar Mami. Jadi sampah ini dia menjadi permasalahan di seluruh kota, dimanapun. Tetapi ada banyak kota yang sudah mampu untuk mengolah sampah ini secara baik sehingga
sampah bukan lagi menjadi masalah. Nah, Kota Ambon sendiri masih pengolahan sampah ini masih dilakukan secara konvensional. Apa itu cara konvensional itu? Jadi hanya untuk menampung, mengangkut, lalu membuang pada tempat pembuangan akhir. Jadi proses pengolahan ini belum terjadi di wilayah-wilayah yang menjadi penghasil sampah, di kelurahan, desa, dan sebagainya. Nah, karena itu, dalam upaya untuk mewujudkan Ambon bersih tadi yang saya sampaikan, maka saya telah membuat perencanaan, bahkan sudah mulai kita lakukan actionnya dengan mengolah sampah langsung pada saat masih di rumah tangga ataupun di kelurahan-kelurahan yang ada. Nah, kita kerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat, bahkan kemungkinan akan kita buat pengolahan di setiap kelurahan, desa dan negeri ya di Kota Ambon. Dalam beberapa kesempatan saya juga sudah bertemu dengan beberapa investor untuk membangun pabrik pengolahan plastik dan juga pabrik pengolahan pupuk kompos. Tentu kita berharap sampah yang dihasilkan di Kota Ambon yang sehari mencapai 220 ton itu dia bisa diolah minimal, kalau sampah plastik itu kita identifikasikan ada sekitar 30%. Nah, di akhir tahun ini pabrik pengolahan plastik itu sudah bisa berfungsi ataupun mulai berjalan, dan kita berharap 30% sampah yang dihasilkan setiap hari itu bisa dikelola. Nah, kalau kemudian sudah dibangun lagi pabrik pengolahan pupuk kompos, maka 60% sampah yang dihasilkan bisa kita olah dan itu tidak menjadi masalah. Ya, seperti itu. Didaur ulang kembali. Didaur ulang. Ya. Nah, tadi juga salah satunya yang mau saya bahas juga mengenai penanganan COVID nih di Kota Ambon sendiri. Katanya juga mengalami kendala di bagian vaksinasi ya Pak. Itu bisa diceritakan Pak seperti apa? Iya. Di tahun kemarin persentase vaksinasi COVID-19 di Kota Ambon cukup tinggi. Untuk vaksin pertama bagi orang dewasa itu kita sudah mencapai 80%. Tetapi yang menjadi kendala kami adalah untuk vaksinasi bagi anak 12 tahun ke bawah. 9 bulan sampai 12 tahun begitu. Nah, kenapa itu dia menjadi masalah? Karena memang ada penolakan-penolakan dari orang tua yang menganggap bahwa vaksin COVID ini berbahaya dan sebagainya. Jadi mereka terpengaruh dengan berita-berita hoaks. Ini yang memang menjadi kendala kami di Kota Ambon. Namun demikian kami telah berupaya untuk bersama-sama menggandeng tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat ya. Untuk apa? Untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa vaksin ini kebutuhan kita. Vaksin COVID ini ya memang harus kita ikuti supaya apa? Supaya kita minimal dapat meningkatkan imunitas tubuh kita ketika diserang oleh COVID-19 ya, seperti itu. Saya rasa ini kendala di hampir setiap daerah di Indonesia. Nah, karena itu memang butuh kerja keras pemerintah kota untuk bisa, Kota Ambon ya, untuk mewujudkan apa yang menjadi target pemerintah pusat dalam vaksinasi COVID-19 ini. Kita yakinlah bahwa sekarang kita untuk anak itu sudah mencapai hampir 60%. Yang mudah-mudahan dengan upaya-upaya yang tadi saya sampaikan, kita bisa mencapai angka di atas 75% untuk ya ada herd immunity ya. Seperti itu. Ya, semoga masyarakat juga akhirnya tersosialisasi dan nggak kemakan ya mau berita-berita hoax ya Pak ya. Berita hoax ini tantangan besar kita, Mbak Mei. Nah, kalau kita mau berbicara mengenai peningkatan ekonomi daerah nih Pak, salah satunya adalah tumbuhan hortikultura yang dikembangkan juga. Bisa diceritakan Pak seperti apa dan tanaman-tanaman apa saja nih yang menjadi unggulan di Ambon sendiri? Mbak Mei, Kota Ambon ini luas wilayahnya itu 377 km persegi. Nah, luas daratannya 359,45, lautannya 17,50 lebih ya. Nah, dengan
kondisi wilayah Kota Ambon yang ya terbilang cukup kecil ini, kita dibatasi dengan ruang untuk mengembangkan pertanian di Kota Ambon. Ada sebagian wilayah daratan yang kita miliki ini sudah dibagi-bagi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Misalnya untuk hutan lindung, untuk daerah serapan air, dan sebagainya. Dan karena itu tersisa sedikit bagi kita untuk mengembangkan pertanian di Kota Ambon. Nah karena itu pemerintah kota lebih cenderung untuk bagaimana kita mengembangkan tanaman hortikultura. Tanaman hortikultura ini kan lebih mudah untuk kita kelola dia. Jadi ada halaman yang kecil saja, kita sudah bisa menanam cabai, menanam tomat dan sebagainya. Untuk apa? Ya salah satunya untuk menjaga ketahanan pangan keluarga misalnya. Dan ini menjadi hal yang penting karena Pak Presiden Jokowi, Pak Menteri Dalam Negeri selalu mengingatkan kami kepala daerah untuk apa? Untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat sekaligus untuk menekan laju inflasi. Ya, kita tahu bahwa penyebab inflasi ini banyak karena tanaman hortikultura ini cabai, bawang merah dan sebagainya. Ya sebenarnya bisa kita tanam di pekarangan yang kita miliki. Nah karena itu pemerintah Kota Ambon, saya setelah nanti di hari ulang tahun kita nanti tanggal 7 September, kita akan mencanangkan yang namanya kalesang kintal kosong. Apa tuh Pak? Nah, kalesang ini kalau dalam bahasa Ambon, kalau bahasa Indonesia ya peduli begitu ya. Peduli, kintal itu halaman. Oh, kayak teras Ya, pekarangan ya Pak? pokoknya pekarangan kita. Nah, ya yang kosong gitu. Jadi kalesang kintal kosong, peduli halaman kosong yang ada yang tersedia. Nah, itu kita akan ya itu sudah terkoneksi dengan aplikasi. Kita bikin aplikasi. Jadi kalau masyarakat punya halaman yang ada kosong di depan rumah, dia tinggal foto, dia upload ke aplikasi kita, langsung tim kita turun. Turun identifikasi, ya dikasih bibit tanaman yang dibutuhkan. Nah itu yang kita lakukan. Seluruh lahan, ya dulu dibilang lahan tidur. Ya punya lahan kosong yang ada di sekitar perumahan masyarakat, tempat tinggal masyarakat akan kita manfaatkan untuk itu. Minimal masyarakat tidak lagi beli cabai di pasar misalnya. Nah kalau itu terjadi nanti, saya yakin bahwa minimal yang tadi diarahkan untuk soal inflasi bisa kita tekan, sekaligus kita bisa menumbuhkan atau menguatkan ketahanan pangan masyarakat di wilayah Kota Ambon. Kita cukup banyak tanaman hortikultura yang kita kembangkan di Kota Ambon, Mbak Mei. Ada kelompok-kelompok petani yang kita bina, sekaligus kita memberikan bibit tetapi juga memberikan peralatan untuk membantu mereka mengolah ya, kebunnya. Ya, hortikultura ini kan lebih terkait dengan tanaman-tanaman kebun yang ditanam oleh masyarakat. Saya kira seperti gitu. Tadi sempat disebut ulang tahun Kota Ambon 7 Ya. September 2022. Salah satunya tadi kan yang peduli teras kosong ini menjadi Ya. salah satu programnya. Katanya akan ada banyak program lainnya Pak. Ya. Bisa dijabarkan Pak? Ya, jadi untuk hari ulang tahun Kota Ambon ke-447 di tanggal 7 September 2022 nanti ada beberapa kegiatan yang kita buat. Jadi tema kita nanti di HUT Kota kali ini adalah Give to Ambon. Give to Ambon. Ya, berikan untuk Ambon. Kalau bahasa Ambon bilang kasih for Ambon. Ya, artinya bahwa sudah saatnya kita masyarakat Kota Ambon dalam berbagai status kedudukan kita peduli kepada Ambon, memberikan sesuatu kepada kota ini. Kota yang ya telah kita huni, kota yang memberikan banyak hal bagi kita. Nah karena itu tidak bisa kita mengajak masyarakat kalau tidak dimulai dari kami selaku aparatur pemerintah kota. Nah karena itu ada beberapa kegiatan yang akan kita buat. Yang pertama itu ya ada yang namanya tadi sudah ya, tadi yang kalesang kintal kosong sudah. Tapi kemudian ada yang kita buat namanya Jiku Bata. Itu apa tuh Pak? Jiku itu kalau di orang Ambon bilang sudut, pojok. Oh. Bata itu balai kota. Oh. Jadi
nanti di tanggal 7 kita akan launching untuk di sudut-sudut Balai Kota Ambon akan kita berikan ruang untuk UMKM, ya, untuk UMKM. Mereka akan menjajakan produk-produk mereka yang telah mereka hasilkan dari usaha mereka itu. Kemudian seluruh ASN lingkup pemerintah Kota Ambon di tanggal 7. Jadi kita biasa itu ya paling lambat tanggal 5 kita sudah dapat gaji ya. Nah di tanggal 7 itu semua wajib untuk belanja di Setiap bulan ya Pak? setiap bulan di pojok-pojok Balai Kota tadi yang kita sediakan ruang untuk UMKM. Jadi nanti kita harapkan tanggal 7 tiba UMKM senyum. Karena banyak yang beli dari ASN. Banyak yang beli. Nanti kita sudah merancang untuk dibuat peraturan Balai Kota secara internal kita ASN untuk membantu mendukung UMKM. Karena salah satu hal yang menghambat pertumbuhan UMKM adalah soal pemasaran. Nah, lewat arahan Pak Menteri Dalam Negeri juga kita telah memberikan ruang di katalog kita untuk UMKM mengupload produk-produk mereka supaya bisa dibeli bukan cuma di internal di lingkup kita pemerintah Kota Ambon, tetapi bisa di luar. Kemudian yang berikut di tanggal 7 September juga kami akan melaunching ya dalam rangka berikan untuk Ambon itu kita akan melaunching setiap ASN di pemerintah Kota Ambon khusus eselon 2 dan eselon 3 menjadi orang tua asuh stunting. Oke. Ya. Karena apa? Tingkat penderita stunting di Kota Ambon cukup tinggi, ada di angka sekitar 600-an. Dan itu butuh perhatian kepedulian kita. Nah, saya bilang kepada seluruh ASN, mari kita mulai dari internal kita. Saya dan saudara-saudara menjadi orang tua asuh untuk satu anak penderita stunting. Supaya apa? Minimal dalam sebulan itu kebutuhan mereka baik itu nutrisi yang diberikan, ya pokoknya makanan tambahan untuk mereka itu bisa terpenuhi. Ya minimal mereka pada waktunya akan menjadi anak-anak yang tidak lagi menderita stunting. Jadi kita mulai dari dalam kita. Berikan untuk Ambon berarti kita peduli dengan situasi yang terjadi di Kota Ambon hari ini. Kemudian juga nanti bersamaan dengan itu kerjasama pemerintah Kota Ambon dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, kita akan melaunching dua kegiatan lagi, yaitu soal untuk penilaian tambahan penghasilan pegawai melalui absensi online yang terkoneksi langsung. Kemudian juga soal penataan aset daerah yang tadi masuk dalam salah satu kebijakan prioritas saya. Jadi kita akan bikin semuanya secara digital. Ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita yang tadi kedua adalah stunting ya Pak, kita mau bahas. Itu nanti ke depannya apakah hanya satu ASN satu anak atau nanti bisa bertambah lagi anak yang diasuh? Oh bisa. Jadi kita mulai dari ASN dulu. Nanti secara bersamaan kita akan menghimbau kepada ya pelaku-pelaku usaha di Kota Ambon, pihak-pihak swasta, kita meminta kepedulian mereka karena tadi itu kan give to Ambon, ya masing-masing harus bisa memberikan sesuatu untuk Ambon. Nah kita akan ajak mereka bersama. Ada juga ASN di Provinsi Maluku di kantor gubernur cukup banyak. Nanti saya bicara dengan Bapak Gubernur, dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi, Ibu Widya Murad, untuk kita bisa mengajak mereka untuk juga terlibat sebagai orang tua asuh stunting. Ini sebenarnya program pemerintah sudah ada untuk ini, tetapi saya mau mengajak kita untuk ya lebih peduli kepada situasi dan kondisi di Kota Ambon termasuk persoalan stunting. Pak, apakah ada parameter khusus nih bagi orang tua asuh nantinya misalnya sudah merawat, contoh sudah 6 bulan, apa yang menjadi parameter anak ini sudah tumbuh lebih baik, bagaimana cara melihatnya Pak? Oh ada indikator yang dimiliki oleh BKKBN untuk menilai seseorang apakah dia ini masih termasuk dalam penderita stunting ataukah sudah selesai atau sudah keluar dari penderitaan itu. Nah karena itu sepanjang anak yang menjadi anak asuh kita ini masih menderita sebagai penderita stunting, ya kita terus menjadi orang tua asuh.
Tidak cukup, tidak mahal juga kok untuk menjadi seorang orang tua stunting untuk anak yang menderita stunting. Karena yang setiap bulan itu dari standar yang ada mereka hanya memberikan makanan tambahan ya berupa ini susu dan sebagainya. Ya kalau saya bilang ke teman-teman, kalau kita hitung ya mungkin 150 sampai 200 ribu aja per bulan. Per bulan. Masa kita nggak bisa berikan itu untuk para penderita stunting? Saya yakin bisa. Untuk program tiap bulannya itu apakah sudah diatur atau terserah dari orang tuanya sendiri nih Pak, Ya, mau kasih apa sudah gitu? diatur. Oh, Sudah jadi diatur. sudah ada. Jadi sudah ada standar apa yang harus diberikan untuk menambah ya nutrisi bagi penderita stunting. Sudah ada dari BKKBN. Jadi kita tidak tahu juga siapa yang menjadi anak asuh kita. Nanti semuanya kita serahkan ke dinas atau badan BKKBN di Kota Ambon untuk mereka kemudian mengolahnya. Ya seperti itu. Ada target gak nih Pak? Misalnya per anak diharapkan sudah sehat lah Isa kata dalam waktu berapa tahun gitu Pak? Ya, kita mengikuti dengan apa yang dilakukan secara nasional. Tugas kita di daerah adalah mendukung seluruh program pemerintah pusat untuk soal stunting. Ini kan arahan Pak Jokowi dari waktu ke waktu jelas bagi kami. Kita harus peduli kepada anak-anak yang menderita stunting supaya apa? Generasi muda bangsa ini ya kita bangun menjadi generasi muda yang berkualitas, yang sehat ya untuk menjadi penerus masa depan bangsa. Begitu. Ini menarik sekali Pak program-programnya. Mau saya kulik lebih dalam lagi boleh ya Pak? Yang pertama kan tadi soal UMKM ini sendiri. Nah kalau dari UMKM-nya sendiri produk unggulannya apa nih Pak? Banyak sebenarnya Mbak Mei. Jadi kerjasama dengan PKK Kota Ambon itu kita membina cukup banyak UMKM. Nah kita lebih fokus untuk pengolahan makanan dari khas daerah Kota Ambon. Misalnya soal sagu. Sagu diolah nanti di tanggal 19 di HUT Provinsi Maluku nanti itu ada dalam rangkaian itu ada pemecahan rekor muri sekitar 550 hasil olahan dari sagu. Dan Kota Ambon sendiri telah menyiapkan 50 hasil olahan dari sagu. Selain itu ada jus pala. Ya, jus pala ini minuman yang menyehatkan. Nah, hasil-hasil olahan itu yang dihasilkan oleh UMKM ini yang kemudian kita harus fasilitasi untuk pemasarannya. Karena salah satu kendala utama soal pemasaran. Nah, kalau dengan Jikubata tadi, dengan kita memberikan ruang yang cukup untuk ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan UMKM, saya yakin mereka bisa hidup dan bertumbuh. Ya, seperti itu. Kalau dari pemasaran sendiri, apakah sudah ada sosialisasi untuk go digital, Pak? Pelaku UMKM-nya sudah diajarkan untuk menggunakan e-commerce, media sosial, seperti itu juga, Pak? Iya, kita sudah menghimpun mereka untuk masuk ke toko daring. Itu yang dari kementerian ya. Kita semua diarahkan ke situ. Selain masuk tadi lewat e-katalog untuk mempromosikan produk-produk mereka yang bisa dibeli bukan cuma di Maluku tetapi di luar, orang dari luar Maluku bisa beli, tetapi juga kita masuk ke toko daring yang diarahkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Yang mudah-mudahan dengan upaya-upaya dimaksud produk-produk mereka ini bisa terjual dan mereka bisa terus meningkatkan usaha mereka ke depan. Pak Win, kalau dari segi pariwisatanya sendiri nih Pak, kalau di Ambon bagaimana nih? Apalagi sekarang kan sudah pelonggaran COVID ya Pak, apakah sudah mulai menggeliat lagi? Iya, pariwisata di Kota Ambon ya memang lebih banyak ke wisata pantai, tetapi juga ada wisata ya yang disebut festival-festival buah-buahan. Durian ya Pak ya? Ya, durian yang dibuat oleh beberapa. Kalau di Ambon disebut negeri di Kota Ambon. Festival durian ini dibuat pada setiap tahun. Saya sudah mencoba cita rasa dari durian di beberapa tempat, bahkan kemarin di Apeksi di Padang juga kita disuguhkan durian. Tapi durian Ambon ini ya menurut saya sih
lebih manis, lebih enak begitu. Ya masing-masing daerah pasti ingin punyanya dia lebih enak, lebih baik begitu. Dan saya punya kesan seperti itu. Dan karena itu ketika musim durian tiba, beberapa negeri kemudian melakukan festival durian. Selain untuk memperkenalkan durian khas Kota Ambon, tetapi juga sekaligus untuk menarik wisatawan untuk berkunjung ke negeri atau daerah mereka, desa mereka. Nah, pemerintah kota sangat mendukung itu, karena itu salah satu upaya untuk menarik wisatawan untuk datang ke Kota Ambon. Yang paling diunggulkan soal wisata pantai sebenarnya sih, tapi udah banyak juga spot-spot diving yang tersedia di Kota Ambon, dan kita harapkan pembangunan pariwisata di Kota Ambon ini terus membaik ke depan. Saya punya satu rencana juga untuk kita membuat ya wisata mangrove ya. Wisata Mangrove. Tapi memang sementara dikaji karena kita butuh izin dari Balai Konservasi, pemerintah provinsi. Tetapi saya yakin kalau bisa itu ada spot mangrove yang cukup bagus di Kota Ambon, di dalam kota juga sih. Nah, itu bisa kita kembangkan menjadi wisata mangrove yang mudah-mudahan juga bisa menambah destinasi wisata di Kota Ambon. Ya. Seperti itu. Dengan banyaknya nih proyek-proyek kedepannya nih yang Bapak canangkan nih. Iya. Harapan Bapak apa nih terakhir nih buat Kota Ambon sendiri untuk menutup perbincangan kita pada hari ini? Setiap pemerintah tentu menginginkan wilayah kota ataupun wilayah yang dipimpinnya itu maju dan lebih baik. Nah, saya sadari penuh bahwa 1 tahun ini tidak cukup tidak cukup waktu bagi saya untuk membuat hal-hal yang besar. Saya tidak berpikir untuk membuat hal-hal yang besar. Yang saya pikirkan adalah membuat hal-hal yang kecil yang bersentuhan dengan masyarakat, tetapi dia akan berdampak besar bagi Kota Ambon. Ya, syukur-syukur kalau nanti setelah 1 tahun saya penjabat wali Kota Ambon diperpanjang kan. Kalau diperpanjang berarti saya punya waktu 2 tahun. Kalau tidak, maka saya hanya fokus di 1 tahun kepemimpinan ini untuk minimal, Mbak Mei, minimal kita memperbaiki hal-hal yang kurang di Kota Ambon dan berupaya untuk meningkatkan apa yang sudah baik. Itu saja Mbak Mei. Kalau itu bisa kita lakukan, maka saya rasa ada legacy yang mungkin bisa saya tinggalkan untuk Kota Ambon sepanjang masa kepemimpinan saya sebagai penjabat wali Kota Ambon. Itu dia Pak harapannya ya Pak. Harapannya. Terima kasih Pak Win ya sudah bergabung di Nusaraya nih Pak. Semoga nanti tanggal 7 September acaranya lancar ya Pak untuk HUT Kota Ambon. Terima kasih Pak, sehat dan sukses selalu. Sama-sama Mbak Mei. Ya demikian bincang-bincang kami ini bersama Bapak Bodewi Watimena selaku Wali Kota Ambon di Nusaraya. Terus saksikan program Nusaraya di YouTube channel kompas.com. Jangan lupa di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan cari di playlist Nusaraya. Saya Melis Moren dan kru pamit. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Sampai jumpa.